Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyadi. Saya mahasiswa dari Dr. Kahazat Muttaqin. Dan di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah dengan tema Kuteguhkan Imanku dengan Ibadah. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mutiara iman dalam diri manusia. Iman dalam kehidupan manusia diibaratkan mutiara dan cahaya dalam hatinya. Hingga tanpa iman maka kehidupan manusia akan menjadi gelap. Tanpa iman maka jalan hidup seseorang bagaikan tanpa arah tujuan, karena tidak ada orientasi tertentu dalam perjalanannya. Iman tidak hanya sekadar keyakinan dalam hati, namun juga diikrarkan di lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulu bil lisani wa amalun bil arkan. Yang artinya iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Hadis tersebut menjelaskan 3 hal yang menjadi unsur penting sebuah keimanan. Yang pertama yaitu hati yang meyakini, yang kedua lisan yang mengikrarkan, dan ketiga anggota badan yang selalu menerapkan dalam perbuatan. Kecintaan kita kepada Allah tentulah diawali dari keyakinan kita akan keberadaannya. Kemudian lisan kita dengan penuh kesadaran mengikrarkannya, dengan selanjutnya tertentu tanpa paksaan sedikit pun kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah kecintaan yang sempurna kepada Allah. Itulah keimanan yang hakiki kepada Allah, sehingga ia meletakkan keimanan kepadanya pada tempat tertinggi dibanding kecintaannya kepada apapun. Begitu pula dengan rukun keimanan lainnya, karena tentulah tidak sempurna keimanan kita jika hanya mengimani Allah tanpa malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik buruk yang kita terima, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Qala Jibril fa akhbirni anil imani qala an tu'mina billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Artinya Jibril berkata, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Jawab Nabi SAW, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks sosial di mana manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, maka keimanan seseorang menjadi hal yang mutlak dimiliki. Bagi kita umat Islam tidak ada lagi istilah ini aku dengan segala keimananku. Namun yang harus disebarkan dan ditebarkan adalah inilah keimananku dengan kasih sayangku. Maka sebagai pelajar hendaknya kita tidak tenggelam dalam rutinitas religi kita dengan mengesampingkan kawan-kawan di sekitar kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW sebagai tuntunan kita pun mengajarkan bahwa kebaikan untuk orang lain juga termasuk kesempurnaan iman, sebagaimana disebabkan dua ciri ibadah yang diterima Allah. Berapa banyak orang yang melaksanakan perbuatan baik namun menjadi sia-sia di mata Allah. Perbuatan yang dilakukan hanya bagi sampai di dunia saja, tidak dapat memberinya manfaat bagi dirinya sampai kehidupan akhirat. Mengapa demikian? Karena ada hal-hal yang belum terpenuhi, diantaranya disadari keikhlasan karena Allah semata. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, ya ayuhan nasu ikhlasu a'malakum fa innallaha la yuqbilu minal a'mali illa ma khulisalah. Wahai manusia, ikhlaskanlah seluruh amalmu karena Allah sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali didasari keikhlasan karenanya. Terus ada sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Selain keikhlasan, ada hal yang penting lain yang harus dipahami bagi setiap muslim dalam melaksanakan ibadah sebagai aktualisasi keimanan, yaitu melaksanakan seluruh amal perbuatan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.